Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hatifah Putri dan kedua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Lelu. Saya Dwi Apri Nuriani dari kelompok 13. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Rekam Medis dengan Studi Kasus di Puskesmas One Call. Informasi rekam medis merupakan sumber informasi yang mengelola data pasien dan dokumen yang berisi identitas pasien, hasil pemeriksaan, pembayaran, pelayanan, dan lain sebagainya yang telah diberikan kepada pasien. Informasi pada puskesmas One Call masih dilakukan secara manual, sehingga pengelolaannya kurang efektif dan membutuhkan proses yang sangat lama. Itu sebabnya puskesmas One Call memerlukan sistem informasi yang sudah terkomputerisasi, sehingga memudahkan dalam pencatatan, pelaporan, dan lain sebagainya. Dari uraian di atas, kita menemukan rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa sih yang dibutuhkan agar dalam proses pencatatan rekam medis dapat berjalan dengan cepat. Yang kedua, bagaimana cara untuk mempermudah proses pencarian data pasien. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah membuat aplikasi dalam proses pencatatan rekam medis. Yang kedua, membuat aplikasi yang terintegrasi sehingga mudah dalam pencarian. Tahapan proses model waterfall. 1. Requirements. Proses pencairan kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. Untuk mengetahui sistem dari program yang akan dibuat, maka proses software engineer harus mengerti tentang dominan informasi dari software. 2. Desain. Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan di atas menjadi representasi ke dalam bentuk blueprint software sebelum coding dimulai. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. Yang ketiga, implementasi. Agar dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini komputer, maka desain yang tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat mengerti oleh mesin, yaitu mengubah ke dalam bentuk bahasa memprogramkan melalui proses coding. Yang keempat, verifikasi. Segala sesuatu yang telah dibuat harus diuji coba, demikian juga dengan software. Semua fungsi-fungsi software harus diujikan agar software tersebut bebas dari error, dan hasilnya juga harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Yang kelima, maintenance. Pemeliharaan suatu software sangatlah penting karena software yang dibuat tidak selamanya seperti itu. Apabila dijalankan, mungkin saja masih terdapat error kecil yang belum ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. Lanjut ke tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap kegiatan penelitian yang peneliti lakukan. Implementasi antarmuka perangkat lunak waterfall. Yang pertama, tampilan menu login. Form login digunakan untuk menginputkan username dan password agar dapat mengakses sistem. Yang kedua, ada form tampilan menu utama. Menu utama ini digunakan untuk menampilkan menu utama setelah melakukan login. Yang ketiga,
ada tampilan input data user, digunakan untuk menampilkan data-data user. Keempat, ada tampilan input data ECD 10. Yang kelima, ada tampilan untuk kunjungan baru. Enam, tampilan input data kunjungan pasien. 7. Tampilan registrasi kunjungan berobat. 8. Tampilan poli. 9. Tampilan tahunan kunjungan pasien. 1. Kesimpulan. 1. Membangun sistem informasi rekam medis berbasis komputer dapat membantu meningkatkan proses pelayanan kesehatan kepada pasien yang jauh lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan proses manual. Kedua, memudahkan proses pencatatan identitas pasien pada saat pendaftaran dan tersimpan di dalam database. Ketiga, pencarian rekam medis pasien oleh petugas tidak memakan waktu yang lama karena sudah menggunakan sistem pelayanan kesehatan. Keempat, mempercepat pengambilan obat oleh petugas dikarenakan resep obat langsung ditampilkan oleh sistem. Yang kelima, memudahkan proses laporan pasien oleh petugas, baik laporan harian, bulanan, dan tahunan. Adapun saran-saran yang dapat digunakan peneliti lain untuk pengembangan perangkat lunak yang sudah dibuat, yaitu menambahkan fitur SMS gateway pada loket pendaftaran, menambahkan form untuk poli-poli yang belum ada di sistem, menambahkan fitur backup data.